Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margarito Sukarno dari 124 absen 3. Di sini saya ingin membuat video penambahan nilai kimia yang diberikan soal dari Bu Icung. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Nah, di sini udah saya tulis keempat reaksi yang ada di soal. Nah, jadi soalnya itu persamaan reaksi redoks ditentukan oleh nomor. Jadi di sini kita bedah dulu salah satu-satunya. Jadi yang nomor 1 ini adalah H2 plus Cl2. Hasilnya jadi 2HCl. Nah, yang dimana itu H2 itu beroksidasi, terus yang Cl ini reduksi. Jadi ini termasuk reaksi redoks. Jadi itu selalu yang nomor 2. Reaksi yang kedua itu HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Di sini kita bisa dapat lihat biloksnya itu H itu plus 1, Cl itu min 1, lalu Na itu plus 1, O itu min 2, terus H itu plus 1. Lalu hasilnya itu Na itu plus 1, Cl min 1, H2 itu plus 2, O2 itu min 2. Langsung kita ke persamaan ketiga. Ini persamaan kedua tidak termasuk dengan reaksi redoks. Lalu persamaan ketiga CuO plus 2HCl menghasilkan CuCl plus H2O. Yang dimana Cu itu plus 2, O itu min 2, terus juga H plus 1, Cl min 1. Lalu Cu nya ini A plus 2, Cl ini min 2, lalu H2 nya ini plus 2, O nya itu min 2. Kita langsung ke persamaan 4. Yang itu dimana SnCl plus I2 plus H2Cl menghasilkan SnCl4 plus H2I. Yang dimana ini termasuk reaksi redoks, yang Sn sama Sn ini oksidasi, lalu I2 ini sama I terakhir ini reduksi. Jadi dapat kita simpulkan dari part ini, jadi jawabannya itu 1 dan 4. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini saya gambarkan. Lalu soalnya itu seorang siswa menuliskan notasi untuk gambar di atas adalah Cu garis Cu plus 2 garis Zn plus 2 garis Zn. Lalu bagaimana pendapatmu terhadap jawaban siswa tersebut? Nah, jadi dapat saya simpulkan kalau anodanya itu oksidasi, yaitu reaksinya itu Zn garis Zn plus 2. Lalu katodanya itu reduksi, yang dimana tuh reaksinya itu Cu plus 2 garis Cu. Nah, dapat kita simpulkan kalau reaksi anoda Zn plus 1 SO4 min 2 menghasilkan Zn plus 2 plus SO4 min 2 min. Lalu reaksi katodanya CuSO4 menghasilkan Cu plus 2 tambah SO4 min 2. Jadi aliran E min dari anoda ke katoda yaitu Zn garis Zn plus 2. Oke, di sini kita lanjut nomor 4 yang dimana itu soalnya reaksi dari Mg plus 2E min menghasilkan Mg plus Ni plus 2 plus 2E min menghasilkan Ni dengan E0 sama dengan yang pertama itu min 2,37, terus E0 sama dengan min 0,25. Jadi potensial yang menghasilkan reaksi Mg plus NiCl2 menghasilkan MgCl2 plus Ni, yang dimana tuh dapat kita ketahui kalau Mg menghasilkan Mg plus 2 plus 2 min itu. Nah, kita tulis ulang aja, turun di sini jadi 2,37. Ini kita tulis ulang juga. Nah, ini kita coret-coret biar setara. Nah, jadi hasil setaranya itu segini. Lalu ini 2,37 dikurangin min 0,25 hasilnya 2,12. Jadi jawabannya yaitu B. Lalu kita lanjut ke nomor 5 yang dimana tuh E0 dari reaksi Cl+3 ini, dari semuanya ini dapat kita dari soalnya tuh yang ditanya urutkan logam dalam deret volta. Nah, jadi urutan yang deret volta itu yang paling mudah itu E0 paling positif ke paling mudah, yaitu di oksidasi paling aktif yaitu E0 paling negatif. E0 besar ke kecil. Jadi dapat kita ketahui hasilnya itu OS terus W Cr Al. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita di hari yang kedua. Di sini saya mau membahas soal kimia nomor 6 yang dimana itu soalnya diketahui potensial elektroda dan logam sebagai berikut. Nah, di sini ada bagan-bagannya, ada 3. Nah, ditulis diketahuinya Ni2 plus A plus 2E menghasilkan Ni, dimana E0 sel itu min 0,23 volt. Lalu Zn plus 2E menghasilkan Zn, yang dimana derajat selnya itu min 0,76.
Lalu juga CU plus 2E menghasilkan CU, yang dimana E0 selnya itu plus 0,34. Terus AG plus E yang menghasilkan AG, yang dimana E0 selnya itu 0,080 volt. Jadi kita jawab yang pertama anoda, kita tentuin dulu anodanya. Nah di sini saya ngambil anodanya itu Zn 2 plus 2E min, yang E0 itu 0,76. Lalu katodanya saya menggunakan Cu plus 2 plus 2E min menghasilkan Cu, yang mana 0 derajatnya itu 0,34. Jadi kita tambah, karena ini ada min, ini min, coret-coret sama, jadi menghasilkan E0 plus 1,10. Lalu yang kedua, Ni menghasilkan Ni 2 plus 2E min dengan E0 itu sama dengan 0,23. Lalu Ag2 plus katodanya itu Ag2 plus 2E min menghasilkan Ag, yang mana E0 nya itu sama dengan 0,80. Jadi kita tambah, dapat hasilnya itu 1,03. Lalu yang ketiga, yang dimana anodanya itu Ag menghasilkan Ag2 plus 2E min, E0 nya itu min 0,80. Katodanya itu Cu2 plus 2E min menghasilkan Cu, yang dimana E0 itu 0,34. Yang di sini kita kurang menghasilkan 0,46. Jadi jawaban dari soal nomor 6 yaitu A, yaitu salah satu dan juga nomor 2. Lalu kita lanjut ke nomor 7, yang dimana itu diketahui gambar, yang dimana di soal itu ada pasangkan data yang paling tepat berikut. Nah ada logam di situ, ada gambar-gambarnya. Saya menjawab di sini gambar A, B, C, E itu salah karena derajat min mengalir dari katoda ke anoda. Lalu kenapa aliran E min dari anoda ke katoda, yaitu anodanya Mg garis Mg2 plus mengalami oksidasi. Lalu katodanya Ni2 plus Ni mengalami reduksi. Jadi reaksinya itu Mg garis Mg2 plus garis Ni2 plus Ni. Lalu saya menjawab soal nomor 10, yang dimana soalnya itu diketahui nilai potensial standar dari logam X dan Y, yang dimana jika logam X dan Y disusun pada suatu sel volta dengan X dan Y sebagai elektroda, maka pernyataan yang tidak benar adalah anodanya itu Y oksidasi, yang dimana Y menghasilkan Y2 plus 2E min E0 plus 0,40. Lalu katodanya X reduksi X2 plus 2E min menghasilkan X, yang dimana E0 itu 0,30. Kita tambah yaitu 0,70. Jadi reaksi setaranya itu Y plus 2X2 plus menghasilkan Y2 plus X. Lanjut di sini saya membahas soal nomor 11, yang dimana itu perhatikan beberapa jenis larutan berikut. Di sini sudah saya tulis larutannya. Lalu pertanyaannya itu urutan larutan dimulai dari yang memiliki tekanan uap paling kecil. Nah ini udah memiliki ukuran paling kecil itu 3, yang mana jawabannya itu 4, 3, 1 dan 2. Oke, di sini saya lanjut ke nomor 12, yang dimana tuh kita langsung aja diketahuinya tuh air TF yaitu 0 derajat, lalu TF NaCl yaitu min 0,072 derajat, lalu Kf airnya itu 1,8 derajat C per M, lalu delta TF nya itu 0 min 0,072 sama dengan 0,072. Jadi rumusnya itu kan delta TF sama dengan I kali Kf kali M. Jadi NaCl nya ini elektrolit kuat. Jadi kita dapat menggunakan rumus N kali I sama dengan delta TF per Kf, yang dimana itu delta TF itu 0,072 dikurangi sama delta sama Kf nya itu 1,86, yang dapat dihasilkan itu 0,046. Lalu larutan X TFX sama dengan TF NaCl, yang dimana M kali I sama. Jadi di sini ada opsinya dari A sampai E, yang dimana A itu 0,05 glukosa, non I nya itu sama dengan 1. Nah, dapat kita ketahui M kali I sama dengan 0,05 dikali 1, jadi 0,5, jadi salah. Lalu yang B itu 0,1 M glukosa, I nya itu sama dengan 1, yang dimana tuh M kali I sama dengan 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1, jadi salah. Yang C 0,04 CH12 H12O11,
yang I nya itu sama dengan 1, yang dimana M kali I itu 0,04 dikali 1 sama dengan 0,04 sama. Lalu yang D 0,1 M yaitu 2Cl2 yaitu kuat I sama dengan 3, yang dapat kita tuliskan M itu 0,1, I nya itu 3, jadi hasilnya itu 0,3. Lalu yang E 0,1 M Na2SO4 yang I nya itu 3, yang mana M nya itu 0,1 terus I nya itu 3, jadi 0,3. Lalu kita lanjut pembahasan ke nomor jadi hasil dari jawaban nomor 12 itu yang C karena sama yaitu 0,04. Lalu kita lanjut pembahasan ke nomor 13 yang dimana itu diketahui ada 3 larutan 2M NaCl elektron kuat yang I nya itu adalah 2, lalu CH3COOH elektron lemah yang dimana I nya itu 1, lalu glukosa non elektrolit I nya itu sama dengan 1. Diketahui titik didih larutan NaCl 2 lebih rendah, terus titik beku larutan NaCl 2 lebih rendah, lalu titik beku larutan glukosa 2M lebih rendah, titik didih glukosa 2M lebih tinggi dari CH3COOH. Itu dapat kita cari di mana titik didih NaCl itu lebih tinggi ke rendah, sama berarti titik didih NaCl sama dengan CH3COOH. Urutan titik didihnya NaCl, terus CH3COOH, C6H12O6, lalu titik urutan titik bukunya itu CH6H12O6, CH3COOH, terus NaCl. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah yang D yaitu 2. Terima kasih.